seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu muslim, dia muslim, apalagi Katolik. Ketemu Hindu dia nikahnya. Ketemu Kristen dia, semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Uang Residen, Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun ini diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herz bin Arif dari Forum News Network. Pengacara Kamarudin Simanjuntak ini saya kira masuk kelompok manusia yang benar-benar sudah putus urat takutnya. Diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Direktur Utama Taspen Antonius Nicholas Stepanus Kosasi. Dia malah menantang balik agar segera dilaporkan. Dia malah menggertak balik Antonius Nicholas Stepanus Kosasi atau ANS Kosasi dengan mengaku punya rekaman ribuan video porno sebagai bukti bahwa tuduhannya bahwa Stepanus Kosasi ini melakukan perkawinan gaib dengan banyak wanita dan para wanita ini dititipi dana triliunan rupiah untuk dikelola dan kemudian mendapatkan cashback-nya. Tantangan Kamarudin itu disampaikan secara terbuka ketika dia dihubungi oleh wartawan detik.com. Jadi saya baca ini dari detik.com. Kalau dia mau lapor lebih bagus, itu kata Kamarudin saat dihubungi hari Ahad kemarin. Kamarudin mengaku memiliki bukti termasuk video porno ANS dengan para wanita. Dia juga mengatakan memiliki bukti transaksi keuangan. Jadi ini Kamarudin tidak hanya punya video porno, tetapi dia juga punya bukti transaksi keuangan. Ini jadi seru, jadi ngeri-ngeri sedap nih. Kita jadi ingat ketika kemarin dia menangani kasus Yosua Huta Barat, dia juga menyebut bahwa dia punya bukti dari laporan intelijen tentang ratusan miliar dana yang dimiliki oleh Ferdi Sambo yang ditaruh di dalam sebuah bunker. Ini kata si Kamarudin begini, karena saya sudah siapkan buktinya, termasuk video pornonya, ada ribuan video porno, dia sebagai pelaku gitu ya, di dalam handphonenya, dengan wanita-wanita, ada karyawati Garuda, ada yang sekretaris wamen BUMN, sudah saya dapat semua, berikut transaksi keuangannya, udah saya siap semua. Jadi bilang sama dia lebih cepat, lebih bagus. Ini seru ini, karena dia udah mulai berani menyebut secara spesifik wanita-wanitanya ya. Ada karyawati Garuda, ada sekretaris wamen BUMN. Nah ini menyambar kemana-mana ini. Kamarudin menjelaskan, dia sudah mengajukan somasi sebanyak 3 kali, namun tidak ada yang direspon oleh ANS Kosasi. Dia juga sudah menyampaikan atau mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Soal Taspen ini sudah saya somasi 3 kali dan itu dia diam saja. Saya sudah surati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Komisi 6, Menpan RB, kemudian Kepala Biro BUMN, Direktur SDM-nya, Taspen, nggak ada yang mau jawab. Diam saja ujarnya. Kamarudin menuturkan Jokowi sampai mengirimkan staf khusus bertemu dirinya namun tidak ada solusi yang dihasilkan. Itu Presiden, itu sudah utus staf khususnya ketemu saya membicarakan itu, tapi tak ada solusi. Karena dibilang staf Presiden itu harus komite, apalah itu katanya yang menyelesaikan. Saya bilang bagaimana ini Presiden? Dia punya semboyan revolusi mental. Kemudian BUMN apa itu jargonnya akhlak gitu loh. Nah, bagaimana apa itunya jargon bisnisnya akhlak tapi seperti ini direktur BUMN-nya. Jadi sudah saya surati dan itu mereka tak ada semua yang menjawab. Itu kata Kamarudin Simanjuntak. Sebelumnya Duke Ari Widakdo ini pengacara Dirut PT Taspen ANS atau Antonius Nicholas Stepanus Kosasi
mengaku akan melaporkan Kamarudin Simanjuntak ke polisi karena pernyataannya. Insya Allah hari Rabu katanya kepada media ketika ditanya kapan dia akan melaporkan Kamarudin. Jadi ini 2 hari lagi ya. Dalam sebuah forum bertajuk Selamatkan NKRI dari Mafia di Tubuh Polri, Kamarudin sempat menyampaikan ada seorang dirut BUMN yang mengelola dana untuk pencapresan sebesar 300 triliun. Dia mengaku ada bukti sudah ada dan dia sudah melakukan investasi keuangannya dan aliran dana 300 itu diberikan kepada wanita-wanita dia tadi yang katanya di TTP ini dan untuk diinvestasikan dan dapat cashback. Gaya hidupnya mereka itu mewah-mewah. Ada seorang mempersiapkan dana untuk Capres 2024 supaya kalian hati-hati memilih Capres. Dalam rangka mempersiapkan Capres ini sisi terakhir nih sebelum KPK. Seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu Muslim dia Muslim, karena dia Katolik. Ketemu Hindu dia nikahnya. Ketemu Kristen dia. Semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Uang Residen, Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun ini diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi, hanya secara goib dinikahinya. Ajaibnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Entah uang dari mana. Saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa itu di BUMN itu. Namanya PT Taspen. Saya buka aja, saya orang nggak suka pakai etik-etikan. Langsung aja. Ya. Ajaibnya, ini ajaibnya nih. Sampai detik ini anaknya kandung sekolah SD belum dibayar SPP-nya dari istri yang resmi. Nama istrinya di klien saya namanya Rina. Saya surati Presiden diam. Saya surati Wakil Presiden diam. Saya surati Komisi 6 diam. Saya surati Menteri Keuangan diam. Saya surati Menpan RB diam. Saya surati Menek BUMN diam. Sampai dengan siapa itu yang Irjen Pol yang bagian hukumnya Menek BUMN itu, saya surati juga diam. Saya surati Direktur SDM-nya PT Taspen diam. Saya surati Komisi 3 diam. Lalu saya harus bersurat kemana lagi? Termasuk Ombudsman. Maka karena saya sudah surati semua diam, maka saya beritahukan kepada pemegang saham biar kalian tahu. Terima kasih. Kamarudin waktu itu mempertanyakan berapa sih gaji seorang dirut BUMN sehingga dia mampu menghidupi beberapa wanita dengan gaya hidup mewah. Dengan gaya hidup mewah seperti itu, menurut Kamarudin yang menyediakan SPP akusasi dari istri keduanya sudah sampai sekarang belum dibayar. Soal inilah yang kemudian dipersoalkan oleh pengacara Dirut Taspen. Selain Dirut Taspen, kasus ini juga menyambar Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Di media sosial berkembang narasi yang menyatakan bahwa Erick lah yang menikah secara goib dan SPP anak Erick Thohir tidak dibayar. Video ini juga diposting di beberapa grup oleh grup WhatsApp grup ini oleh aktivis Faisal Asgaf yang mempertanyakan apakah narasi itu benar. Kemudian kasus ini dibawa oleh Erick Thohir melalui pengacaranya Idal Qasim untuk dikonsultasikan ke Barreskrim. Namun belakangan beritanya berubah menjadi pelaporan terhadap Faisal Asgaf. Idal juga menyebutnya sebagai fitnah jahanam. Nah, tadi siang, hari Senin siang tadi, Faisal Asgaf bersama pengacaranya mendatangi Barreskrim karena dia merasa sudah dilaporkan. Namun ternyata setelah dia cek ke penyidik di Barreskrim, dia mendapat penjelasan bahwa kasus itu belum dilaporkan. Nah, mendapati fakta itulah Faisal Asgaf langsung ngamuk. Video berikut ini diunggah di akun Twitter Faisal Asgaf dan menyebar secara luas di media sosial. Oke Bang. Assalamualaikum. Saya hari ini, saya bawa sahabat saya, Bang Abu Bakar Ifra dan 2 teman sebagai pengacara. Karena saya digertak sama Erick Thohir dan pengacaranya, dan setelah saya cek di dalam, ternyata mereka melakukan kebohongan kepada saya dan rakyat Indonesia. Mereka hanya isi daftar tamu. Erick Thohir nggak kesini. Brengsek kamu, bajingan kamu Erick Thohir.
Saya sudah tegaskan, itu video yang diedit beredar di seluruh grup WA. Saya bertanya, ini hoax atau gagal paham? Kenapa saya dibully di berbagai media dengan mengatakan saya melakukan fitnah? Kurang ajar kamu, Erik. Bajingan kamu. Kamu gunakan hak hukum kamu sebagai warga negara. Datang ke Mabes Polri, lapor saya. Saya bukan aktivis yang kamu kira. Kamu bilang saya fitnah. Mana buktinya? Kamu jangan jadi menteri kaleng-kaleng. Kamu kumpulkan semua pendukung kamu. Kamu datang ke sini lapor saya, dan saya akan lapor kamu. Saya ngecek dan saya mendapatkan bukti. Erick Thohir dan pengacaranya melakukan kebohongan. Mereka ngomong mereka sudah lapor saya. Mana? Tidak ada. Tidak ada laporan. Saya menunggu laporan itu. Jadi biar rakyat Indonesia tahu, supaya kamu jangan dianggap pembohong besar. Kamu datang ke sini lapor. Kita selesaikan di jalur hukum. Nunggu mereka laporin, Pak. Baru laporin Pak. Mereka yang mengancam saya. Mereka bilang saya fitnah. Saya ini rakyat, satu orang yang bertanya apakah video Komarudin ini hoax atau gagal paham. Saya tidak menambah apapun di video itu. Video itu beredar di grup UI. Nah, isunya sekarang ini jadi merambah kemana-mana ya, meminjam istilah Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kasus Verdi Sambo itu salah satu motifnya adalah cinta empat segi alias segi empat. Pernyataan Kamarudin soal Dirut Taspen yang nikah goib dan mengelola dana ratusan triliun untuk pencapresan itu sekarang ini juga jadi konflik segi empat. Pertama, Kamarudin dengan Dirut Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosase, yang kita tunggu apakah betul akan melaporkannya. Jadi melaporkannya atau tidak, gitu, karena diancam balik bahwa dia akan sebarkan ribuan video porno, itu seperti katakan oleh Kamarudin. Yang kedua, itu Faisal Asgaf dengan Erick Thohir dan pengacaranya. Nah, apakah dengan gertakan Kamarudin ini, yang punya ribuan porno tadi, Kosase itu masih punya nyali untuk melaporkan Kamarudin? Ini sebab tidak lama setelah kasusnya meledak ke publik, tiba-tiba saja video Kosase digerebek istrinya saat bersama wanita lain itu kembali viral. Ini waktu dia masih menikah ya dengan Lina, ini istri dari Kosase yang sekarang ini rupanya yang waktu itu ternyata pengacaranya adalah Kamarudin Simanjuntak. Padahal kasus tersebut itu terjadi pada bulan Februari 2021. Tiba-tiba videonya viral kembali. Ini jangan kerjanya mau rapi lah. Malu-malu aku. Ya? Apa? Nih bantu Mas. Nih orangnya. Awas. Sus kunci, jangan buka. Gila nih orang nih. Bantu nih Mas, bantu. Oh, saya bukan mau uang. Lu, gak tau malu, tinggalin keluarga demi perempuan peliharaan. Aku nggak boleh pulang. Mana kau tidak bisa masuk? Oh, siapa mau terima laki-laki seperti kamu? Ya? Teragap malu. Siapa perempuan? Jaga Halo, apa lagi? Saya ceritanya. Bagaimana pula dengan Erick Thohir yang disebut dengan kata-kata kasar oleh Faisal Asgaf? Apakah dia juga akan melaporkannya ke polisi? Nah, kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Yang jelas, kasus ini akan menjadi sangat menarik dan kelihatannya nggak kalah dengan cerita seputar Sambo. Saya Hersman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.